Salam sejahtera untuk semua dan semesta. Pemirsa, pembahasan kali ini pun ya saya akan berfokus pada istilahnya saat ini yang sudah ada pada saya ya, harta terpendam tadi. Karena saat ini sudah istilahnya itu ya sudah actionnya itu bukan retorika lagi ya, semacam itu. Sehingga kepemimpinan Khalifatul Mahdi di dunia dan semesta ini menurut saya saat ini sudah bekerja, sudah pegang tampuk Khalifatul Dunia ya. Sehingga pekerjaan yang kerja-kerja yang dilakukan ini harusnya kan sudah nyata. Saat ini sudah bekerja seperti apa ya. Tentunya seperti yang saya katakan bahwa Mahdi kemunculan atau pegang kendalinya ini di balik layar semacam itu, sehingga saya akan sangat meyakini jika dia tidak akan tampil menunjukkan pengakuan bahwa dia adalah Mahdi semacam itu ya. Jadi yang dilakukannya adalah mengendalikan ya semacam itu, istilahnya apa yang dipegang pada tampuk tanggung jawabnya sebagai Mahdi saat ini bekerja, dan ya semacam itu ya, untuk pertama kali ya yang dimunculkan ya ini barang yang sudah ada pada saya ini semacam itu ya. Dan menurut ini menurut pengakuannya semacam itu ya, ini barang dari Wewengkon Kanjeng Ratu dan dari Allah SWT semacam itu. Sehingga jika harta yang terpendam ini, yang sudah muncul ini, bisa dimanfaatkan untuk ya katakanlah semacam kepentingan umat misalkan ya, semacam itu, ya tentunya akan sangat bermanfaat. Dan itulah cara, menurut saya, cara kerja Mahdi semacam itu ya. Makanya sekarang sudah tidak membahas lagi ya, saya itu sudah tidak membahas lagi masalah retorika siapa, ciri-ciri kepemimpinan Mahdi misalkan ya. Ya ini saja, kita lihat saja nantinya bahwa yang benar itu akan benar menurut Allah ya, dan yang batil itu akan hancur sehancur-hancurnya di hadapan Allah semacam itu ya. Sehingga walaupun misalkan ya sampean tidak percaya dengan ulasan yang petunjuk yang saya dapat misalkan ya, ya tidak apa-apa ya, karena saat ini pun tidak ada seseorang yang mengklaim bahwa dirinya itu paling benar menurut Allah. Karena seperti yang saya katakan, sering saya katakan bahwa yang benar-benar Mahdi yang ditunjuk oleh Allah itu yang benar-benar menunjukkan kapasitasnya sebagai Mahdi ya, bukan klaim, retorika, pengakuan dan lain-lain macam itu. Jika saat ini apa yang saya katakan ini masih berbentuk mentah macam itu ya, masih berbentuk langsung dari alam,
tentunya ini juga akan tidak bermanfaat jika nanti belum istilahnya belum bisa dicairkan menjadi uang semacam itu ya. Ya, kalau saya seperti itu, petunjuk yang saya dapat ya, semacam itu. Sehingga pengakuan apapun, terus retorika kebenaran, kepandaian kata-katanya semacam apapun ya, ini tidak akan bermanfaat jika dalam actionnya ya ini tidak terbukti semacam itu ya, walaupun walaupun tidak berkata-kata misalkan ya tetapi bisa membuktikan bahwa sangat sudah ya sering saya katakan bahwa kemunculan Mahdi ini sangat erat hubungannya dengan memakmurkan dunia ya. Dan sangat berhubungan dengan akhir zaman, istilahnya dekatnya hari kiamat semacam itu ya. Sehingga ini yang misalkan Mahdi yang saya katakan ini sudah bekerja dan itu benar menurut Allah semacam itu ya, ya tentu akan sangat dekat ya dengan terjadinya hari kiamat itu ya, harus semacam itu ya harus semacam itu. Jadi kebenaran yang saya katakan ini ya masih bergantung, intinya kita lihat saja nanti ya. Ini makum tadirun semacam itu. Sehingga ya, saya sampean ya hanya tinggal menunggu bahwa kalau saat ini sudah banyak pembahasan tentang Mahdi, tentang Ratu Adil, Satu Bini dan lain-lain semacam itu ya. Ya ini memang ya pembahasan ini ya itu seperti itu ya. Sehingga kebenaran itu ya kita tunggu saja. Jika apa yang saya katakan ini benar menurut Allah, ya tentunya akan benar ya. Dan itu akan terbukti. Misalkan memakmurkannya ya, Mahdi yang saya maksud ini mampu istilahnya ya karena ada petunjuk dari Allah untuk bisa mengeluarkan harta-harta terpendam macam itu. Kemudian sangat erat hubungannya dengan akhir zaman, dengan kiamat semacam itu. Sehingga dari kekhalifahan dunia yang dipegang ini tentu akan sangat berada di ujung ya, di ujung zaman itu sangat berhubungan. Oleh karenanya nanti kalau Mahdi yang saya katakan ini benar ya harusnya memang berkaitan erat dengan datangnya kiamat itu. Walaupun perkiraan istilahnya dari pandangan sesepuh mengatakan bahwa dunia ini akan selamanya seperti ini, artinya bukan tidak terjadi kiamat seperti sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran semacam itu ya. Banyak teman saya yang mengatakan demikian ya, karena selama ini ya yang dikatakan Kanjeng Rasul itu kan sudah 1444 tahun ya. Tapi nyatanya sampai hari ini dunia belum terjadi kiamat. Bahkan pada saat Kanjeng Rasul itu mengatakan atau mendapatkan wahyu itu, ini sudah dikatakan bahwa sampean Kanjeng Rasul itu sudah di ujung hari tanda-tanda besar ya, tanda-tanda besar akan datangnya hari akhir
semacam itu ya. Oleh karenanya sampai 1400-an lebih tahun kok belum terjadi kiamat ya. Makanya kalau menurut saya ini perhitungannya karena satu hari menurut hitungan hijriah menurut Allah itu 1000 tahun. Makanya saat ini sudah apa ya istilahnya, hari yang dimundurkan oleh Allah, hari yang dipanjangkan oleh Allah karena menunggu seseorang yang akan diutus sebagai Mahdi ya semacam itu ya. Karena Mahdi yang saya katakan ini adalah dari semua pemahaman agama apapun ya. Makanya Mahdi yang saat ini yang saya bahas ini ya representasi dari pemahaman-pemahaman di dunia ini, baik yang Hindu, Buddha, Muslim dan lain-lain semacam itu ya. Sehingga apapun yang dikatakan dalam agama tersebut yaitu ada dalam diri Mahdi ya. Misalkan sebagai Yesus ya, sebagai menebus, kemudian sebagai Masih untuk pemahaman Yahudi semacam itu ya. Ini kalau menurut saya seperti itu, sehingga pemahaman Mahdi secara sepihak misalkan memuslimkan, mengislamkan siapapun di dunia ini dari pandangan sepihak Muslim saja. Kalau menurut saya Mahdi yang saya bahas dan yang saya dapatkan petunjuknya ini adalah Mahdi yang ada dalam pemahaman semua agama di dunia ini ya. Demikian, salam sejahtera untuk semua dan semesta.